إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وصلى الله وسلم على حبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita masih terkait dengan al-imanu billah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang lalu kita sudah mempelajari tentang iman bi annallaha haqqun. Jadi mengimani bahwa yang pertama kali Allah itu adalah zat yang pasti adanya, pasti adanya, beserta dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, setelah mengimani bahwa Allah itu pasti adanya, maka selanjutnya adalah tauhidullahi ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun, dengan siapapun. Apa makna tauhidullah? Di tauhidullah ta'ala, di mengesahkan Allah itu maknanya adalah al-iman bi anna Allah wahid la syarika lahu fi zatih wala fi sifatih wala fi af'alih wa huwa subhanahu rabbul alamin khaliqul kauni wa mudabbiruh wa huwal mustahiqqu lil ibadati wahdah. Di makna mengimani keesaan Allah itu adalah meyakini tanpa keraguan-raguan sama sekali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu-satunya, satu-satunya, tidak ada duanya. La syarika lahu, tidak ada dua, tidak ada sekutu. Fi zatihi, yang pertama pada zatnya, pada zatnya. Makna esa dalam zat itu adalah anna zatahu laisat murakkabah min ajza. Jadi zat Allah itu tidak terangkai, ya, tidak tersusun dari bahagian-bahagian, tidak seperti makhluknya. Kalau kita makhluknya ini tersusun atau terangkai dari bahagian-bahagian. Kita ini ada tangan, tangan ini juga ada lengannya, kemudian ada jari, ada jemarinya. Ini namanya susunan atau rangkaian. Zatnya Allah itu tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Wala fi sifatihi, demikian juga dalam sifat-sifatnya. Allah itu wahid fi sifatihi, esa dalam sifat-sifatnya. Artinya apa? Annahu ta'ala laisat lahu sifatani min jinsin wahidin ka qudrataini mathalan. Maknanya adalah sifat Allah itu tidak berbilang dalam jenis yang sama. Misalnya Allah punya sifat qudrat, ya, sifat qudratnya Allah itu hanya satu, ya, tidak berbilang, dan sifat tersebut ya tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala fi af'alihi, demikian juga esa di dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, maknanya apa? Annahu ta'ala al-munfarid bil khalqi wat takwin li jami'il kainat. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pencipta dan pengatur, ya, semesta alam ini. Tidak ada bantuan siapapun
bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan dan mengatur semesta alam ini. Jadi itu makna tauhid. Jadi jangan sampai ada keyakinan bahwa ada sesuatu selain Allah apapun itu, apakah itu seorang wali atau orang keramat yang kemudian kita yakini ikut serta mengatur semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya yang pertama adalah dalil tentang keesaan Allah itu, buktinya itu yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebelum kita berdalil logika ini, ya tentu yang pertama kita yakini adalah dalil nas Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ini rata-rata kita hafal ini ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Jadi Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa. Ya. Wahid fi zati, esa dalam zatnya, esa dalam sifat-sifatnya, esa di dalam perbuatannya. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu premisnya Allah sebutkan. Kemudian dalilnya, dalilnya apa? Disebutkan Allah inna fi khalqis samawati wal ardh. Yang pertama dalilnya adalah di dalam penciptaan langit dan bumi ini. Kemudian yang kedua waqtilafil laili wan nahar, di dalam silih bergantinya malam dan siang. Yang ketiga wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ya, perhatikan kapal yang berlayar di lautan dengan membawa muatan yang bermanfaat bagi manusia. Bagaimana kapal ini bisa berjalan di atas air? Ya, itu kita renungkan itu. Ya. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Nah, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan dari langit. Ya. Lalu kemudian setelah air itu turun, kita perhatikan bahwa tanah yang sebelumnya mati, kering, kerontang, terbelah-belah, lalu kemudian tiba-tiba hidup dengan berbagai macam tumbuhan, tanaman yang bermanfaat. Ya, wa bassa fiha min kulli dabbah. Ya, selanjutnya adalah Allah tebarkan, Allah sebarkan di atas permukaan bumi ini berbagai macam binatang. Kemudian dalil selanjutnya wa tasrifir riyahi was sahabi. Perhatikan pergerakan angin, pergerakan awan. Ya, al-musakhkhari bainas sama'i wal ardh, ya, yang dikendalikan bergantung di antara langit dan bumi. Nah, ini semua adalah ayatin. Ya, ini semua adalah tanda-tanda bahwa pencipta itu ada dan Dia itu esa, hanya satu. Nah, tapi ini akan menjadi tanda bukan bagi semua orang, hanya liqaumi yaqiluna, bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Baqarah 163 164. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dalilun nizamil muwahhid. Ya, jadi bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana makhluk yang bermacam-macam ini antara satu dengan yang lain ini memiliki keterkaitan. Ya, memiliki keterkaitan untuk menjalankan fungsinya masing-masing.
Jadi ada harmoni antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lain. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Naml ayat 60-61. Amman khalaqas samawati wal ardh. Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas samai ma'an, dan menurunkan bagimu air hujan. Fa ambatna bihi hadaiqa zata bahjah. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan kebun-kebun yang indah pemandangannya. Maka nalakum antum bitu syajaraha, dan pasti kalian tidak mampu untuk menumbuhkan tanaman-tanamannya. Jadi kita ini cuma melemparkan benihnya saja. Selanjutnya kita tinggalkan. Masalah benih ini bertumbuh, apa yang dia makan, bagaimana nutrisinya, bagaimana, itu semua sudah di luar kendali kita. Jadi ketika kita melemparkan benih atau menanam benih di lubang ini, kemudian Allah tanyakan, kamukah yang tumbuhkan itu atau siapa? Makanya Allah tanyakan kemudian, bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman? Kemudian Allah tanyakan, ailahum ma'allah. Lalu bagaimana mungkin ada sesuatu selain Allah yang bisa distatuskan sebagai Tuhan gitu. Balhum qaumun ya'dilun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang memiliki pemahaman, memiliki keyakinan yang menyimpan. Amman ja'alal ardh. Bukankah Allah yang telah menjadikan bumi ini qararan, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat yang layak, yang pas untuk ditinggali bagi kita manusia ini. Alangkah banyak planet-planet yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan sepanjang ilmu pengetahuan manusia tidak ada yang memiliki keseimbangan dan keserasian yang bisa dihuni oleh makhluk hidup kecuali bumi ini. Tidak ada. Wa ja'ala khilalaha anhara. Jadi Allah menciptakan bumi ini sebagai tempat yang enak ditinggali, dan kemudian menjadikan di celah-celahnya. Jadi di celah-celah bumi ini Allah alirkan anharan, sungai-sungai. Wa ja'ala laha rawasiyah. Lalu Allah menjadikan gunung-gunung. Allah menjadikan gunung-gunung, Allah tebarkan gunung-gunung ini sebagai patok untuk menguatkan, mengukuhkan bumi ini supaya tidak gampang bergoyang-goyang. Rawasiyah ini gunung-gunung yang menancap, yang berakar. Wa ja'ala bainal bahraini hajizan. Dan kamu perhatikan, Allah menjadikan antara sungai dan laut itu ada batas, sehingga begitu banyak, ada ratusan ribu mungkin aliran sungai yang semuanya bermuara ke laut, tapi laut ini tidak pernah tumpah-tumpah. Laut tidak pernah tumpah-tumpah. Begitu juga kalau air laut naik, ini tidak pernah sampai kemudian menjadi banjir bandang yang betul-betul. Kenapa? Karena antara air tawar dengan air asid ini Allah menjadikan hajizan, ada pembatas, sehingga antara satu dengan yang lain tidak bisa saling. Nah, ini kita Al-Quran sudah sebutkan ribuan tahun yang lalu ini perkara-perkara seperti ini, perkara-perkara yang bersifat saintik, ilmu pengetahuan ini. Dan Allah tanyakan, ailahum ma'allah. Masihkah pantas seseorang ini menstatuskan selain Allah sebagai Tuhan?
bal aktsaruhum la ya'lamun, namun kebanyakan manusia itu malas tahu ya hal-hal yang seperti ini. Nah, ini kemudian yang terakhir disebutkan juga, jadi itu dalil keesaan Allah. Yang pertama adalah ciptaannya sendiri, kemudian keteraturan, keseimbangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, kita sebutkan di sini bahwa dalil keesaan Allah itu adalah adamu fasadil kauni, ya, tidak rusaknya semesta ini. Nah, dalam Al-Quran Allah sebutkan lau kana fihi ma alihah illallah la fasadata. Andailah di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, tidak usah banyak-banyak, satu saja. Ada tandingan Allah, ada Tuhan, ada satu Tuhan selain Allah, apa yang terjadi? Allah pastikan la fasadata, pasti langit dan bumi ini akan rusak, kacau. Ya, kenapa? Ya, yang pertama ini disebutkan dalam Al-Quran, mattakhadallahu min walad. Tidaklah, Allah itu tidak punya anak. Allah tidak punya anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada Tuhan lain yang bersama dengan Allah. Nah, kenapa? Karena sekiranya ada Tuhan yang banyak, ada Tuhan selain Allah, la dhahaba kullu ilahim bima khalaqa, maka pastilah masing-masing Tuhan ini akan membawa ciptaannya masing-masing. Ya, akan membawa ciptaannya masing-masing. Wala ala ba'duhum ala ba'din, dan pasti sebahagian Tuhan ini akan mengalahkan Tuhan yang lain. Ya, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang disifatkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 19. Nah, ini disebutkan bahwa keberlangsungan kehidupan ini adalah bukti bahwa Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Sebab kalau ada Tuhan selain Allah, pasti hidup ini sudah musnah. Kenapa? Karena masing-masing Tuhan ini ya, pasti akan berkehendak dengan kehendaknya sendiri. Jadi sebab apa? Sebab seandainya mereka ini seumpama ada dua Tuhan, kemudian lawit tafaqa iradah wa khalqan, ya, kemudian kedua-duanya ini katakanlah berkompromi, ya, ada kompromi, ya, kemudian berkoalisi. Wah, ini berarti tidak pantas jadi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu dinisbatkan, istilah Tuhan itu dinisbatkan kepada sesuatu yang memiliki kekuasaan yang mutlak, absolut. Ya. Nah, kemudian fayani anna kulla wahidin minhuma yahtaju lil akhar, dan ketika ada kompromi maka itu berarti ada saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Sedangkan wal ilah la yahtaju, sedangkan yang namanya Tuhan itu tidak butuh apapun, tidak butuh siapapun. Nah, ini faktanya. Nah, kemudian selanjutnya wa in ikhtalafa fasadal kaun la muhala. Ya, dan seandainya kedua Tuhan ini berbeda pendapat, maka pasti alam semesta ini akan rusak. Yang satu ingin hujan, yang satu ingin kering, yang satu ingin, ya, namanya Tuhan itu pasti keinginannya terwujud. Kalau sampai ada yang tidak wujud berarti bukan Tuhan. Nah, dan faktanya bahwa alam yang kita tinggali ini tidak rusak. Ya, itu fakta yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, tidak berbilang dan tidak tertandingi. Ya, hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit kita kaji tentang makna mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah maknanya mengimani bahwa Allah itu pasti adanya, dan itu kemudian belum cukup.
Sebab orang-orang musyrik ini juga mengimani bahwa Allah itu ada. Hanya saja mereka tidak mentauhidkan Allah. Mereka tidak mengesahkan. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa ada hal-hal tertentu ya, yang kemudian punya wewenang untuk mengatur hidup mereka, mengatur mati mereka, mengatur sakit dan sembuhnya mereka, mengatur rezeki mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita imani bahwa Allah itu ada, kemudian kita esahkan bahwa Allah itu adalah satu dan satu-satunya. Tidak ada serupa, tidak ada yang serupa dengan Dia di dalam zatnya, di dalam sifatnya dan di dalam perbuatannya. Nah, inilah yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya ya, kita akan masuk pada hakikatut tauhid ya, hakikat daripada pengesaan Allah itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.